Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh dan teman-teman semua. Sebelumnya izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Zaki Hartanti. Saya dari SMA Kopri Bekasi. Pada video kali ini, izinkan saya menjelaskan sedikit tentang materi yang telah saya ambil, yaitu tentang hukum dan HAM. Oke, jadi indikator pada video hari ini adalah yang pertama perspektif hukum tertulis dan tidak tertulis, yang kedua pengertian dan fungsi HAM, yang ketiga pengertian dan fungsi HAM, yang keempat penerapan hukum dan HAM. Selanjutnya, yaitu tentang hukum tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundangan. Hukum tertulis dibagi menjadi dua, yaitu yang telah terkodifikasi, contohnya hukum BW dan hukum KUHP, dan yang belum terkodifikasi, contohnya hukum perkoperasian. Sebenarnya apa sih kodifikasi itu? Kodifikasi adalah pembukuan bahan-bahan hukum yang sejenis secara lengkap dan sistematis ke dalam satu kitab undang-undang. Selanjutnya, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan berkembang di kalangan masyarakat, akan tetapi tidak tertulis atau yang biasa kita sebut dengan hukum kebiasaan. Contoh hukum tidak tertulis ini adalah moral dan etika, tradisi dan kebiasaan, dan norma-norma sosial. Oke. Selanjutnya, pentingnya hukum tertulis dan tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat. Hukum tertulis ini sebenarnya memberikan jaminan kepada masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Sedangkan hukum tidak tertulis ini berfungsi untuk melengkapi dan menyempurnakan serta menghidupkan kaidah peraturan perundang-undangan yang telah ada. Sebab itulah keduanya sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya pengertian dan fungsi hukum. Menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum. Maka hukum menjadi suatu aspek dari kebudayaan, seperti agama, kesusilaan, adat dan istiadat, dan kebiasaan. Sedangkan menurut Profesor Dr. Sajipto Harjo, hukum adalah karya manusia berupa norma-norma berisikan petunjuk-petunjuk tingkah laku. Hukum merupakan cerminan dari kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Oleh karena itu, pertama-tama hukum mengandung rekaman dari ide-ide yang diciptakan atau yang dipilih oleh masyarakat tempat hukum diciptakan. Selanjutnya, pengertian masih tentang fungsi hukum juga. Fungsi hukum itu diantaranya adalah sebagai sarana pengendali sosial, sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada masyarakat, sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana dalam mewujudkan keadilan sosial, sebagai sarana dalam pergerakan pembangunan, sebagai fungsi kritis, melakukan pengawasan baik kepada aparatur pengawas maupun kepada aparatur pelaksana dan aparatur penegak hukum, sebagai alat untuk mengikat anggota ke dalam masyarakat, sebagai alat untuk membersihkan masyarakat dari kasus-kasus yang mengganggu masyarakat dengan cara memberikan sanksi pidana, perdata, atau sanksi masyarakat, dan sebagai alat untuk melakukan aksi kewenangan dan putusan terhadap badan pemerintah, juga sebagai alat stimulasi sosial. Selanjutnya itu adalah penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Seperti setiap pengendara motor wajib menggunakan helm saat sedang berkendara, setiap pengguna jalan wajib mematuhi aturan lalu lintas yang ada, setiap warga negara wajib membayar pajak kepada negara, warga masyarakat yang berbuat kejahatan harus dihukum dengan adil, setiap warga negara wajib membela negaranya, itu udah pasti ya. Dan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan di lingkungan sekitar kita ataupun lingkungan yang kita kunjungi. Juga tamu yang menginap wajib lapor ke ketua RT dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke HAM. Pengertian HAM menurut para ahli merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dilindungi, dihormati, dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, dan semua orang yang ada di dunia. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 adalah hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, jenis-jenis HAM yang diakui secara universal adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa,
kemerdekaan pikiran haki dan nurani, hak beragama, tidak diperbudak, diakui di hadapan hukum, dan tidak dituntut hukum yang berlaku surut. Selanjutnya, pelanggaran HAM di Indonesia. Di Indonesia sendiri ada banyak kasus peristiwa pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi. Antara lain adalah peristiwa 1965 sampai 1966, peristiwa Simpang KAA 1999, Jambu Koplak 2003, dan masih banyak lagi. Terus, penegakan hukum yang adil dan transparan. Sebenarnya prinsip keterbukaan dalam proses penegakan hukum adalah demi menjaga marwah hukum, demi kelancaran berlangsungnya proses penegakan hukum. Karena dengan keterbukaan ini, tidak ada hal yang perlu dicurigai atas kasus yang sedang ditangani dan putusan-putusan hakim tentang kasus tersebut. Dan juga semua orang bisa mengetahuinya sehingga tidak ada yang bisa menghasut atau menggiring opini yang tidak benar atau hoax kepada masyarakat-masyarakat yang dapat menimbulkan fitnah, kerusuhan, dan juga perpecahan. Itu. Nah, peran dan tanggung jawab individu dalam penegakan HAM. Jadi kita sebagai individu harus menghargai dan menghormati HAM sesama manusia karena kita sesama makhluk hidup harus saling menghargai dan menghormati HAM dengan cara menghargai keputusan dan hak orang lain. Kita juga harus menolak dan menghindari ajakan-ajakan atau perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pelanggaran HAM. Juga kita harus melindungi hak asasi orang lain dengan tidak melakukan perbuatan yang melanggar HAM, dan jika mengetahui adanya tindakan pelanggaran HAM, segera melaporkannya kepada pihak berwenang agar tidak ada korban selanjutnya. Jadi agar tidak berkelanjutan kasusnya. Nah, upaya pencegahan pelanggaran HAM yang pertama, kita dapat menegakkan hukum secara adil, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengawasan dari masyarakat, menyebarluaskan pendidikan HAM kepada masyarakat-masyarakat, menyebar prinsip-prinsip HAM di tengah masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.